Pelan-pelan, tarik Ah, pelan. capek ah. A few moments later. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Back when we were still changing for the better. Wanting was enough. For me it was enough. To live for A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Hestinia Najwa Masai. Jadi di sini aku akan menjelaskan pengertian nama Allah Al-Ghaffar dan Al-Qadar. Pertama adalah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari akar kata Ghafaro yang berarti menutup, melindungi, dan mengampuni. Secara istilah, Al-Ghaffar adalah Allah yang Maha Pengampun yang terus-menerus mengampuni dosa hambanya, meskipun dosa itu berulang kali, selama hamba tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah Al-Qadar. Al-Qadar berasal dari kata qadara yang berarti kuasa, mampu, dan menentukan. Secara istilah, Al-Qadar adalah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang melemahkannya, baik di langit maupun di bumi. Halo, lalu dilanjut dengan saya, Akila Rofi. Saya akan membahas tentang dalil Al-Quran, hadis, serta pandangan mufasir, sufi, dan psikolog. Lanjut di materi, yang pertama ada dalil Al-Quran. Al-Ghaffar itu berada di surat At-Toha ayat 82 dengan arti sesungguhnya aku maha pengampun bagi siapa yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Lalu Al-Qadir itu berada di surah Al-Baqarah ayat 20, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu yang kedua ada hadis. Dalil hadis yaitu Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menegaskan sifat Al-Ghaffar yang penuh kasih. Selanjutnya ada pandangan mufasir dari Imam Al-Tabari. Al-Ghaffar menunjukkan pengampunan Allah yang berulang dan luas, sedangkan Al-Qadir menunjukkan kekuasaan absolut Allah yang tidak terbatas oleh sebab dan akibat. Lalu ada pandangan sufi dari Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Ghaffar menenangkan jiwa manusia yang diliputi rasa bersalah, sedangkan Al-Qadir menanamkan ketundukan total kepada kehendak Allah. Lalu ada pandangan psikologis. Dalam psikologi modern, Al-Ghaffar berkaitan dengan self-forgiveness, mengurangi rasa bersalah, patologis, dan kecemasan. Sedangkan Al-Qadir menumbuhkan internal strength dan kepercayaan bahwa hidup itu berada dalam kendali Tuhan, sehingga mengurangi stres eksistensial. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Salma Fatma Dewi dan di sini aku akan menjelaskan mengenai penampakan asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Qadir di alam semesta. Nah, Al-Ghaffar itu tampak dalam siklus alam yang selalu memperbaiki diri seperti penyuburan tanah kembali atau kesempatan hidup baru setelah kehancuran. Nah, kalau Al-Qadir itu tampak dalam keteraturan kosmos, orbit planet, dan hukum alam, dan juga kesempurnaan sistem biologisnya manusia. Sekian. Halo, perkenalkan nama aku Ahmad Mujahid Khairul Haq. Di sini aku akan menyampaikan makna kualitas Jalal, Jamal, Asma Allah, Al-Ghaffar, dan Al-Qadir. Baik, Al-Ghaffar dominan Jamal, keindahan dan kasih sayang, menghadirkan kelembutan, ketenangan dan harapan. Sedangkan Al-Qadir dominan Jalal, keagungan dan keperkasaan, menghadirkan rasa takut yang mendidik atau khauf dan ketundukan. Keduanya menciptakan keseimbangan spiritual antara cinta dan takut kepada Allah.
Halo semua, perkenalkan saya Desena Manawati. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menjadi hamba yang mencerminkan nilai Al-Ghafar dan Al-Qadir. Yang pertama, cara untuk menjadi hamba yang mencerminkan nilai Al-Ghafar yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak mudah menghakimi secara berlebihan, menjadi pribadi penuh empati dan belas kasih. Yang kedua, cara untuk menjadi hamba yang mencerminkan nilai Al-Qadir yaitu bersikap tangguh, tidak mudah berputus asa, berusaha maksimal lalu bertawakal, lalu menyadari keterbatasan diri dan kebesaran Allah. Kemudian saya akan membahas tentang kekuatan terapi zikir Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Qadir. Zikir Ya Ghaffar Ya Qadir memiliki kekuatan terapeutik seperti manfaat spiritual, membersihkan hati dari dosa dan rasa bersalah, kemudian juga menguatkan iman dan tawakal. Kemudian ada manfaat psikologis, yaitu menurunkan kecemasan dan overthinking, membangun rasa aman dan ketenangan batin. Kemudian juga membantu proses penyembuhan emosi dan trauma. Dalam konseling Islami, zikir ini sangat efektif sebagai terapi penenang jiwa dan penguat mental. End of flashback. Kayak gini, gimana kalau kita bikin videonya pakai video yang ini, terus nanti direkam aja. Kami bikin videonya kayak gini aja, gini lah, hai. Jadi keimanan itu kayak